Bab 20. Keteguhan di tengah badai. Hari itu, Tono berdiri di hadapan ribuan warga kota dalam konferensi pers yang penuh ketegangan. Isu-isu tentang dirinya yang tersebar luas belum juga reda. Dan meskipun semakin banyak orang yang meragukan integritasnya, ia tahu inilah saatnya untuk berbicara dengan jujur. Meskipun itu berarti membuka diri untuk segala kemungkinan. Susi berdiri di sampingnya, memberi dukungan tanpa kata. Sementara Dila dan Randy duduk di barisan depan. Wajah mereka penuh kecemasan, namun juga penuh harapan. Tono menatap kerumunan yang hadir di ruang konferensi, merasakan setiap pasang mata yang menatapnya, setiap bisikan yang terdengar di sekitar ruang itu. Ia tahu ini bukan hanya soal dirinya, ini tentang masa depan kota ini, tentang kepercayaan yang telah dibangun dan kini terancam. Ketika mikrofon di depannya dinyalakan dan seluruh ruangan menjadi sunyi, Tono mulai berbicara dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Saudaraku, warga kota yang saya cintai," kata Tono, matanya menatap setiap wajah di ruangan itu. "Saya tahu banyak di antara kalian yang merasa kecewa. Berita-berita yang beredar tentang saya, tentang masa lalu saya, telah merusak kepercayaan yang kalian berikan kepada saya. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi saya bisa memastikan satu hal. Apa yang saya lakukan sekarang adalah hasil dari kejujuran dan tekad untuk membawa perubahan yang nyata." Ia berhenti sejenak, merasakan tensi yang membebani ruangan. Kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Begitu juga dengan penghancurannya. "Tapi saya ingin kalian tahu, saya di sini bukan karena kekuasaan atau jabatan. Saya di sini karena saya peduli pada kalian. Saya di sini karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk kota ini. Dan saya tahu, jika saya mundur sekarang, saya akan mengecewakan lebih banyak orang yang telah menaruh harapan pada saya." Tono mengambil napas dalam-dalam. Ada getar ketegangan yang mengguncang tubuhnya. Tapi ia berusaha tetap teguh. "Saya bukan orang sempurna. Saya datang dari latar belakang yang jauh dari kata mewah. Tapi saya tahu satu hal, kebaikan tidak dibatasi oleh status atau kekuasaan. Saya ingin kalian tahu bahwa saya bukanlah orang yang mudah menyerah. Dan lebih dari itu, saya berjanji untuk tidak membiarkan kesalahan masa lalu menghancurkan masa depan kita." Dari belakang, Susi memberikan senyuman kecil, sebuah tanda dukungan tanpa kata-kata. Tono melanjutkan, "Saya tidak akan membiarkan fitnah dan kebencian merusak apa yang telah kita bangun bersama. Saya berkomitmen untuk menjalani tugas ini dengan kejujuran, dengan integritas. Jika saya gagal, itu adalah kegagalan saya sendiri, bukan kalian. Tetapi saya akan berjuang mati-matian untuk memastikan bahwa kita tetap bisa bangkit bersama." Ada ketegangan yang menggantung di udara, tetapi kata-kata Tono mulai meresap ke dalam hati para hadirin. Beberapa di antaranya mulai mengangguk, seolah-olah mereka mulai melihat ketulusan dalam kata-katanya. Namun, Tono tahu bahwa tak semua orang akan mudah menerima perkataannya. Bagaimanapun, ada yang sudah terlanjur dibutakan oleh kebencian dan fitnah yang telah tersebar. Saat ia menyelesaikan pidatonya, ia merasa seolah-olah sebuah beban besar baru saja terangkat dari pundaknya. Waktu terasa seperti berhenti sejenak, dan dalam keheningan itu, Tono merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia telah berbicara dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Namun, ketika Tono melangkah turun dari podium, suara seseorang yang tak asing terdengar memecah keheningan. "Kamu pikir orang-orang akan percaya padamu setelah semua yang terjadi? Itu tidak semudah yang kamu kira, Tono." Suara yang penuh sindiran itu datang dari seorang politisi lawan yang berada di barisan belakang. Tono menoleh dengan tenang. "Saya tidak berharap semua orang akan percaya pada saya, Pak. Tetapi saya tidak bisa mengubah apa yang ada di masa lalu. Saya hanya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan sekarang dan di masa depan." Lawan politiknya tersenyum sinis. "Mungkin kamu benar, tapi dunia politik ini tidak berjalan dengan kebenaran, Tono. Kalau kamu mau bertahan, kamu harus belajar bermain dengan cara kami." Tono menatapnya dengan mata tajam. "Saya lebih memilih untuk tetap berpegang pada prinsip saya. Kebenaran adalah satu-satunya senjata yang saya miliki, dan saya tidak akan membiarkan siapapun mengubahnya." Percakapan itu menghangatkan suasana di dalam ruangan, dan Tono tahu ia telah menarik garis yang jelas. Ia tidak bisa lagi mundur atau berkompromi dengan prinsipnya. Apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang. Saat konferensi pers berakhir, Tono merasa sedikit lebih lega. Namun, ia tahu bahwa badai ini belum berakhir. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan meskipun ia merasa lelah, ada secercah harapan yang kembali menyala dalam dirinya.
Susi, kata Tono pelan saat mereka berdua berjalan keluar. Aku tahu ini belum selesai. Masih ada banyak rintangan yang harus kita lewati. Susi memandangnya dengan senyum lembut. Aku tahu, Tono, tapi hari ini kamu sudah menunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Itulah yang paling penting. Tono tersenyum tipis. Terima kasih, Susi. Aku tak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu aku tidak akan menyerah. Saat matahari terbenam, Tono merasa keteguhan hati yang baru. Sebuah keteguhan yang lahir dari keberanian untuk berdiri di tengah badai meskipun tak ada jaminan akan kemenangan. Dua adik pisang